warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gili Pamanerang Dinisi Tepu dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Jaya. Bapak ini selaku dosen di sini dan juga merupakan dokter. Saya akan menanyai tentang kuda. Bapak, kuda ini biasanya dirawatnya seperti apa ya, Pak? Baik, nah untuk kuda perawatannya yang pertama, kuda itu memiliki rambut yang kecil-kecil di badannya dan itu kalau tidak dihilangkan, nggak disikat, itu nanti kudanya akan merasa gatal, kemudian dia bisa guling-guling di pasir. Kalau ada pasir. Tapi kalau nggak ada pasir, nah ini yang berbahaya. Biasanya dia akan menjatuhkan diri dan kadang kalau itu bukan medianya pasir malah bisa bikin luka-luka. Jadi memang harus disikat. Ada nama sikatnya roskam sama sikat kuda begitu. Jadi dia harus rambut halusnya ini harus dirontokkan agar dia bisa ganti baru dan si hewannya tidak merasa gatal, kemudian tidak perlu grooming manual, grooming sendiri ya, self grooming ke pasir begitu. Itu harus selalu dibersihkan untuk perawatan kudanya. Itu untuk badan. Lalu untuk kuku, nah nanti untuk kuda-kuda yang memang dipakai misal narik delman begitu, nah kukunya harus dikasih sepatu. Nah, cuma beda ya sepatunya sama sepatu kita. Kalau sepatu kita kan dipakai di tali ya. Nah, tapi kalau tapal kuda itu dia sepatunya dipaku. Itu. Nah, nanti cara memakunya atau memasangnya itu ada caranya sendiri. Namanya ada tukang tapal kuda atau farrier. Nah, jadi nanti itu ada ilmunya untuk menapal kuda. Nah, biasanya kalau dia aktif berjalan di aspal, sepatu kuda ini harus diganti mungkin sebulan sekali. Gitu, karena kan dia akan bergesekan dengan aspal, dia akan habis. Gitu, jadi harus diganti. Itu nah nanti misal nih di kukunya itu ada batu, ada kotoran atau ada apapun, itu harus dibersihkan. Jadi misal habis diajak jalan kemana, nanti kalau sudah selesai pulang itu harus dibersihkan. Karena nanti kalau nggak dibersihkan itu bisa mengendap dan kadang kalau ada sesuatu misal luka kecil begitu ya, nah itu bisa menyebabkan busuk pada kuku. Itu untuk perawatan badan, perawatan kuku, sama pasti makan minum. Ya, makanannya itu rumput sih, tapi balik lagi kuda ini emang dia gampang lapar. Jadi kalau misal rumput nggak ada, di situ ada daun kering, nanti dimakan sama dia. Betul. Dan kalau tidak ada semuanya nanti dia bisa ngamuk. Nah, beberapa kuda bisa mengeluarkan apa ya namanya itu tanda kalau saya tuh kelaparan. Salah satunya adalah tempat makannya ditendang. Dar dor. Jadi tempat makannya tadi taruh sini bisa sampai sana, balik lagi atau malah pecah. Itu tandanya dia sudah kelaparan gitu. Jadi biasanya orang-orang kuda akan tahu kalau udah jamnya dan kuda itu juga hewan yang teratur. Jadi kalau sudah jamnya ini kalau makannya belum datang nanti dia akan protes. Jadi biasanya kalau kelaparan tuh kalau udah jamnya misal sekarang jam berapa? Jam 2 ya. Jam 2 ini harusnya makan sore ini. Gitu dia sudah terbiasa jam 2 makan sore terus kemudian makanannya telat nih. Nah, biasanya nanti dia akan bisa bersuara, bisa rendang, bisa gigit apapun yang ada di situ. Berarti harus disediain. Ya, jadi harus kalau memang kita sudah melatih tepat waktu ya ngasih makannya pun juga tepat waktu. Terus kemudian minum pun juga harus selalu ada dan sebisa mungkin minumnya tuh fresh. Jadi kalau tiba-tiba kejatuhan mungkin kotoran atau debu atau apapun itu ganti untuk minumnya gitu ya. Mungkin cukup sekian wawancara mengenai kuda.